Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi, salawat serta salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in serta tabiatnya, serta kepada kita selaku umatnya yang turut dan taat terhadap ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Sabtu 13 Juni 2020 kita semua masih bisa bermuajahah, bertatap muka di sini, yaitu di Sukahaji Waterbum dalam acara program pembinaan 100 guru yang alhamdulillah di hari ini tentunya kita berada di masa-masa new normal gitu ya. Mudah-mudahan new normalnya ini normal segala-galanya gitu ya. Meskipun memang dalam kondisi yang new normal ini adalah kondisi di mana kita mencoba hidup berdampingan dengan virus ya, bukan berdamai dengan virus tapi berdampingan gitu ya. Jadi pernah baca dilansir dari Al Jazeera ya kalau nggak salah beritanya tanggal 20 Maret bahwa kita akan menghadapi herd immunity, bahwa siapa yang kuat dia yang akan bertahan. Nah, bertahan dan kuatnya itu tentunya kita harus mengikuti protokol kesehatan ya, diantaranya cuci tangan, pakai masker, masih tetap jaga jarak gitu ya, social distancing. Silahkan diikuti saja. Kita semuanya wajib berusaha dan berdoa. Tentunya kalau berdoa mah merenya ibu teh sudah jodoh jungkel ya, siang malam gitu ya, semoga virus ini cepat pergi gitu ya. Ya tiap waktu sampai dugikan ke ibu lolong serannya gitu kumaha deui carana ngadoa gitu. Tapi karena memang segala sesuatu juga ada saatnya ya. Jadi tidak usah berputus asa dengan kondisi sekarang. Yang penting apa yang kewajiban kita selaku manusia yaitu harus berusaha atau berikhtiar dan berdoa, kita laksanakan saja gitu ya. Jadi tidak usah berputus asa, berkeluh kesah, aduh gara-gara corona jadi begini gitu ya. Ya mungkin pertama-tama pasti karena semua adaptasi ya. Segala sesuatu yang baru itu pasti kan akan baru juga kita rasakannya. Pasti kita memerlukan adaptasi kembali. Yang ibu sudah biasa hidupnya tadinya bisa ke sana kemari gitu dengan nyaman enak ya, sekarang jadi punya keterbatasan gitu bu, serartos dan anggar ketiasa balanjanya dari tutup mall gitu ya. Nah itu adalah hal-hal ternyata di sana banyak hikmah apa bu? Oh ternyata gini ya rasanya kalau nggak bisa shopping teh gitu ya. Oh ternyata gini ya rasanya nggak bisa taraweh di masjid teh. Kerasa kan bu? Jadi ada rindu-rindu kemarin kan semua berbondong-bondong yang masih dibukanya gitu kan gara-gara ditutup. Ada tos dibuka raya tuh. Aya tos oke nih gitu ya. Nah, tapi di balik semua itu kita mah mudah-mudahan semua yang terjadi ini bisa diambil hikmah. Jadi ibroh, jadi pelajaran gitu ya. Jangan sampai apa yang terjadi malah semakin menghancurkan diri sendiri bahkan orang lain, atau kata ibu mah aral ya, kata babasa Sunda mah tidak usah, silahkan sekarang mah diikuti. Mau bagaimanapun kita berusaha sekuat tenaga pengen keluar dari kasus ini, dari kondisi seperti ini. Kalau memang belum saatnya, ya sudah, ibu nggak bisa, apalagi mau sendirian. Kita harus berjuang berjamaah ya. Jadi mudah-mudahan ada juga memang sebagian orang yang dengan adanya corona ini menuai barokah ya. Maksudnya dengan adanya corona efeknya menjual bisa mendapatkan ya, jualan online jadi laku keras gitu ya. Contohnya bisnismen kita tuh Mr. Rido ya, dengan adanya corona beliau mah jadi nambah penghasilan gitu ya. Seperti itu. Tepuk tangan atuh buat Mr. Rido. Alhamdulillah, termasuk saya sendiri tidak memungkiri ya, alhamdulillah karena saya jualan botol bu, jadi pas saat corona botol pada dipakai hand sanitizer jadi laku bu gitu, alhamdulillah. Jadi memang
segala sesuatu pasti akan ada positif, ada negatif. Ya, bagi yang terkena negatif bersabar, bagi yang terkena positif harus mulai berbagi dengan yang lain. Alhamdulillah ya, rezeki bersama lewat tangan seseorang yang mendapatkan barokah dari kejadian ini gitu ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya dan virus ini segera berlalu, tidak mengganggu aktivitas kita, biar kita tetap bisa dalam keadaan normal yang sejatinya normal, bukan hanya normal new normal. Kalau orang mengartikan new normal ada apa, Bu? New baru, normal waras, ya berarti baru waras. Jadi selama ini kita apa? Seperti itu ya. Nah tidak ya, kita mau belajar new normal dengan kondisi ya. Kita mau berdampingan hidup dengan virus. Karena ada dua solusi untuk mengatasi virus ini. Yang pertama dengan vaksin, yang kedua dengan kehilangan populasi. Kalau dengan vaksin kan memang belum ada ya. Kalau kehilangan populasi biasanya setengah dari populasi yang ada, setelah hilang baru virus akan menghilang juga gitu ya. Jadi itu yang dinamakan herd immunity. Siapa yang kuat dia yang akan bertahan. Nah, kita mah untuk menjadi orang kuat biar tetap bertahan, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Itu ya. Hari ini saya sudah dimandatkan dengan materi strategi pembelajaran. Mohon maaf nampaknya tidak akan terlalu banyak jingkrak-jingkrak ya Bu, karena dalam kondisi berduaan Bu ini teh. Jadi mohon maaf, alhamdulillah diberikan amanah kembali anak kedua Bu, udah 6 bulan. Doanya saja mudah-mudahan lancar dan sehat. Gitu. Iya, dari apa? Bukan efek lockdown Bu, ibu segitunya. Ibu lockdown berlangsung 3 bulan dan saya hamil sudah 6 bulan. Jadi sebelum lockdown mungkin sudah sudah mulai ada apa gitu ya. Jadi tapi nggak apa-apa dibilang seperti itu, nggak masalah. Karena apa? Dan memang orang kalau sakit hati dikata-katain karena rumasanya Bu. Tapi saya emang enggak, biasa aja gitu. Kayak orang gini, ibu meni gendut, meni nyeri hati, tapi disebut gendut. Nah, ada rumasa eta teh disebut, coba lah mentar rumasa Bu. Biasa weh. Emang gendut gitu kan, dia ngomong fakta ya. Kadang orang mah banyak ngomong fakta dia sakit hati gitu. Nah, itu enggak terima gitu. Justru kalau sakit hati teh didalemin Bu itu teh. Kayak ada orang bilang, "Monyet lu ya sakit hati ditonjok." Ari ibu disebut monyet sakit hati, emang ibu monyet bukan gitu ya. Nah orang kesana itu teh berarti dihayati Bu. Nah kita bukan mah nggak usah, bukan saya mah manusia tinggal jawab aja gitu ya, betul nggak? Iya dan gampang teorinya Maya. Tapi lamun tas di lapangan mah disebut gitu ibu pasti tetepnya molotot. Baik ibu, dengan strategi pembelajaran PAUD. Tapi ini teh ada yang sudah mulai masuk sekolah? Belum ya. Karena apa? Memang kita di sini juga Pak Wawan sudah wanti-wanti nge-WA, kita mah tetap disingkat dan padat gitu ya, karena biar tidak terlalu kelihatan lama-lama berkerumun gitu ya, bisa dibubarkan ke aparat gitu. Nah, kalau sudah dibubarkan ke aparat itu kan tidak akan, dampaknya tidak bagus juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan sekarang dengan pertemuan yang saya akan padatkan biar tidak terlihat lama berkerumun gitu. Yang penting ibu dapat ilmunya juga gitu ya. Tapi saya tetap akan memberikan ibu motivasi bahwa meskipun sekarang belajar PAUD itu di rumah online, semuanya online ya Bu ya. Ada yang memakai Google Classroom, ada yang memakai Zoom Meet, ada yang memakai apa lagi Bu? WA Group, macam-macam ya. Nah mudah-mudahan dengan memakai semua itu, ibu jadi ibu guru itu tidak lepas hanya ada entah saya itu masihan tugas. Yang akhirnya apa? Yang stres bukan hanya anaknya saja, tapi ternyata emak-emak yang di rumah juga ikutan stres. Gara-gara apa? Gara-gara emak harus menggantikan posisi guru yang ada di sekolah. Sementara tidak semua ibu rumah tangga bisa menggantikan posisi guru yang ada di sekolah. Memang namanya ibu itu, orang tua adalah madrasah pertama, pendidik pertama dan utama, tetapi ada taktik metodik yang memang tidak mereka ketahui seperti yang ibu guru ketahui. Betul tidak? So,
Makanya kemarin saya berpikir untuk mengangkat sebuah penelitian bahwa stresnya ibu setelah lockdown itu akan lebih meningkat daripada sebelumnya gitu ya. Pas anak belajar di rumah, apakah anak jadi lebih keasuh ku ibu teh? Keasuh teh ku ibu selama lockdown. Keasuhna ku saha? Ku HP biasana oge, ku game online. Itu lebih keasuh ke sana. Mereka tidak ada kegiatan keluar tekenging. Naon deh ibu? Di bumi wae sementawis di bumi ku ibu bade main itu main ieu pas mulai capek beberesnya sok bade ngudulkeun bobonekan aduh atuh ibu teh anjing beberes gitunya bade ngudulkeun itu ngudulkeun ya akhirnya anak kembali lagi ke mana ke HP karena televisi beritana corona deui nya siga tadi akhirnya anak-anak bosannya malah acara teh paling Upin Ipin yang diulang itu lagi dan mama itu mau udah Upin Ipinnya bosen gitu ya. Nah karena tidak ada acara yang menarik atau menantang untuk anak di televisi akhirnya larinya ke HP, ke gadget, ke komputer, ke laptop gitu ya yang semuanya membutuhkan kuota. Ibu lebih boros kuota sekarang atau dulu? Iya dan itu saya bisa dipastikan gitu kan pasti karena saya sendiri pun ngerasa mahasiswa kuliah tiap minggu pakai Zoom Meet 100.000 cuma kuat 2 minggu selesai ibu pakai Zoom itu udah habisnya lebih cepat daripada pakai WA-an saja gitu ya tapi nggak apa-apa berdoanya paling begini ya Allah dengan kondisi begini mudah-mudahan dimudahkan saja rezekinya itu selesai ya dan kita mau apa bu teriak-teriak juga mulai masihan harus tuh ibu gak berowokan suka haji pak yuk giringan Zoom Meet di Sukahaji saya pusat sakia apakah beda digentosan ku Kang Ajis atau aku Kang Rido di pasian baso sabungkus ya gak gentosan kuota asa belum tentu semuanya dibagi begitu ya kita cukup berdoa saja mudah-mudahan dimudahkan rezekinya gitu ya dilancarkan segala urusan dan dikembalikan seperti semula normal dan baik sehat seperti sedia kala ya baik kita lanjut ke ibu ada tepuk masker sudah apa? Nah, baik ibu yang pakai masker nih, Kang Ajis biar agak ini ya, jangan terlalu serius. Nah, ibu kebaca nggak? Tepuk masker gitu. Nah, gemas-gemas, gerakan pakai masker. Tutup mulut, tutup hidung pakai masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Hafal nggak? Kira-kira. Coba siap. Baik, sambil karena memang lagi usumnya di masker, pakai apa lagi? Hand sanitizer, pakai segala macam ya. Saya pernah nge-share bu videonya dulu teh. Tapi nggak tahu tuh kalau ke grup 100 guru kan saya tidak masuk. Ini ya tidak ada. Jadi tidak saya bagi ke yang kalau ke grup-grup lain sudah saya kasih gitu. Siap sudah mau ditulis, mau dipoto, atau mau dihafalkan saja di luar kepala. Nah, atau di dalam kepala. Kalau di luar kepala mah niron wae bu, jadi karena buku, karena HP-nya di dalam kepala mah sudah tersimpan di memori gitu. Siap, tepuk masker. Pakai masker. Tutup mulut, tutup hidung pakai masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Hafal? Hafal belum? Belum. Kalau saya pindahin hafal nggak ini? Kalau saya pindahin ini tulisannya hafal nggak? Sekali lagi Kang Ajis biar agak ini, biar agak semangat. Tepuk masker. Masker akan pakai masker. Tutup mulut, tutup hidung pakai masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Hafal ya. Biasanya mah kalau dikasih tepuk, nyanyian itu akan lebih mudah ya bu daripada dikasih rumus matematika ya. Betul tidak? Betul. Atau rumus kimia biasanya rada susah ngapalinnya ya. Nah kalau kasih tepuk nyanyi atau kasih materi nanti ya pas pulangnya saya cek lagi ya. Mungkin ada yang masih ingat, ada yang masih lupa gitu. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan lebih sedikitnya tidak barho ya, karena kalau banyak mah berdekatan nih bu,
pengennya teh ngobrol, makan. Kalau sekarang mah ada kelihatan yang makan oke sama saya ya dari depan, oh ibu ini yang memang ngemil wae gitu ya. Kira-kira ibu setelah lockdown ini berat badan meningkat apa menurun? Meningkat ya. Jadi montok yang tidak diharapkan, gak apa-apa ya, disyukuri saja. Nanti juga kalau sudah saatnya pasti kurus lagi ya. Baik, sudah ditulis? Sudah. Baik, satu lagi. Tepuk virus corona ya. Udah belum ini, udah apa belum? Belum. Baik. Tepuk virus corona. Bentuknya seperti bola, berambut dan bernyawa. Hati-hati jangan terkena virus corona, sangat berbahaya gitu. Siap, bisa ya? Bisa, gampang lah ini mah tepuk virus corona, tepuk masker ya. Pokoknya mah ngambil tepuknya yang lagi usung yang dipakai ibu-ibu sekarang apa itu gitu ya. Dan namanya PAUD mah harus mengikuti kekinian ya, usumnya apa gitu kan ibu. Oke, di sekolah usumnya model pembelajaran sentra, oh sedayana sentra ya. Model pembelajaran apalagi kelompok, sedayana kelompok. Apalagi sekarang yang lagi baru ngetren model pembelajaran apalagi bu? Area, sedang gitu ya, sedena area. Nah, kita mah ikuti saja, nggak apa-apa. Yang penting tahu ilmunya. Jangan taklid, buta, tuturuti, tapi terang, hujahna, gitu ya. Oke, baik. Siap, sama-sama. Tepuk virus corona. Bentuknya seperti bola, berambut dan bernyawa. Hati-hati jangan terkena virus corona, sangat berbahaya. Gitu, baik ya. Alhamdulillah sudah dapat 2 tepuk barusan ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi nanti kalau pas masuk sekolah teh. Tapi bisa masuk atas tak ayahnya corona. Tapi katanya tahun ajaran baru nanti Juli ya sudah mulai mau disosialisasikan lagi untuk bisa kembali ke dunia pendidikan, ke sekolah. Mudah-mudahan tetap aman, nyaman dan terkendali saja ya. Dan kita sebagai pemangku jabatan di lembaga mohon untuk tetap mengikuti protokoler kesehatan gitu ya. Baik, selanjutnya ini masih ada satu lagi. Nah, tepuk jaga jarak. Tadi udah tepuk masker, tepuk virus corona, satu lagi jaga jarak. Tepuk jaga jarak. Berdekatan nong nong nong. Bersalaman namasti. Bergandengan jangan dulu. Bergandengan jangan dulu. Kamu di sana, aku di sini. Semua demi keselamatan Asia. Gitu. Ya. Baik, siap. Ada yang mau dipoto, mau ditulis, silahkan, mangga. Atau nanti mau materinya saya kasih, tapi kalau materinya saya tidak bikin berwarna, saya bikin hitam putih buat di fotokopi, silahkan, sudah saya siapkan. Baik, sampai jam 10 ya? Ya. Gak apa-apa, kita ini saja. Kurang dan lebihnya kita lihat nanti. Gitu, baik. Tepuk jaga jarak. Berdekatan nong nong nong. Bersalaman namaste. Bergandengan jangan dulu. Kamu di sana, aku di sini. Semua demi keselamatan Asia. Gitu ya. Oke. Baik. Nah, sekarang kita akan ke materi, yaitu tentang strategi pembelajaran untuk anak usia dini. Nah, Ibu sudah pernah dengar kata ini? Strategi. Ibu kalau di sekolah menggunakan strategi apa kalau mengajar? Strateginya apa? Pasti ada strateginya kan?
Oh, mengatasi anak yang jenuh pembelajaran, strateginya ada. Ada strategi, atau strategi berasal dari kata majemuk bahasa Yunani yaitu strategos. Stratos. Nah, yang artinya pasukan biasanya gitu ya. Itu kalau menurut bahasa Yunani. Nah, strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan strategi itu. Jadi strategi itu bukan metode, ya. Kalau metode Ibu tahu kan ada berapa metode pembelajaran mengenal usia dini? Banyak ya. Ada metode bernyanyi, bercerita, bercakap-cakap, itu metode. Nah, metode itu di dalamnya, strategi itu di dalamnya ada metode. Metode bagian dari strategi gitu ya. Jadi strategi mah perencanaan rangkaiannya yang berisi rangkaian semua di dalamnya. Oh iya, biar ngajar itu tidak bosan, tidak boring, apa saja. Oh, setting kelasnya begini. Yang kedua metodenya ini. Yang ketiga apalagi dari mulai model pembelajarannya ini. Jadi itu strategi kita gitu ya. Nah, jadi rangkaiannya apa saja, perencanaan rangkaian untuk menciptakan pembelajaran atau tujuan pendidikan menjadi lebih baik dan lebih nyaman. Kan banyak sekarang mah yang ngajar teh monoton gitu ya. Disebut monoton kenapa? Mengajarnya begitu-begitu juga. Yang penting masuk pagi baris, baca doa, nulis, doa, ulang. Gitu ya. Ada yang masih begitu? Gitu tiap hari. Pokoknya mah tiap hari teh baris, masuk, baca doa, segera nyerat, canak bukuna. Terus nyerat, jajan, gini biasanya kayak di sekolah teh jajan, kayak nggak doa, terus ya begitu. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang menarik kalau sementara kita sebagai pelaku pendidikan tidak memberikan perubahan yang lebih baik? Makanya dari sekarang kenapa kita belajar di sini itu untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Karena kita sudah berada di lingkungan pendidikan anak usia dini, jadi ilmu tentang pendidikan anak usia dini itu mau tidak mau harus kita pelajari dan harus kita perdalam. Yang tentunya harus dikuasai untuk bisa apa? Untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan mengajar ya tentunya. Siapa tahu karena kadang yang punya anak kecil dapat ilmunya, bagaimana mengatasi anak usia 0 sampai 8 tahun. Kan ternyata manfaatnya bukan hanya buat di sekolah ya Bu. Ibu yang punya anak balita di rumah tentunya bermanfaat. Oh iya, ngajar anak kecil mah tidak sama seperti mengajar anak yang gede, yang besar. Semua ada ilmunya gitu. Jadi tidak hanya masuk sok dia gara bararis calali macam Wagaran yang atuh, sekarang serangkan, ibu balik itu lah. Nggak bisa ya. Kita harus punya strategi-strategi yang cantik. Dan sekarang guru PAUD mah harus atraktif, apalagi Bu, kreatif, energik gitu ya. Ulah jadi guru PAUD teh, cali, ayah apa? Helai, ayah laler, campur gitu ya. Ulah atuh Bu jadi guru PAUD teh, ulah melehoy gitu ya. Coba bagaimana jadi guru yang atraktif, yang energi, yang punya energi. Sanes anu punya energi teh bisa tetenggel gagaplok bukan ya. Kemarin kan diajarin ya kalau hanya begini saja sekali ini energi, berulang kali berarti kita energi. Nah, itu dilihat dari situ. Ke yang lainnya juga sama, olah tubuh kita kan ada yang memang anak mah kadangnya Bu ngelihatnya teh kalau guru yang energik dia lebih senang daripada ke guru yang arato satu kadarinya. Biasanya mah itu lebih didengar kalau tidak ada padanannya ya. Tapi kalau ada satu guru yang lain yang lebih
vokal, pasti dia akan lebih mendengarkan guru yang vokal gitu ya. Makanya kita berusaha untuk satu frekuensi yang sama. Memang karakter orang pasti berbeda-beda. Ada yang karakternya teh kemayu, kayak Putri Solo gitu ya. Aduh, iya selamat datang anak-anak sambil duduk kayak gini ya. Tapi kan kalian ini beda, disamperin. Selamat pagi anak-anak, selamat datang, masuk salim dulu semua udah mulai itu membahagiakan. Nah, itu adalah trik-trik bagian dari strategi karena itu adalah rangkaian perencanaan untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan gitu. Jadi tadi harus ingat bahwa metode sama strategi itu metode bukan metode bagian dari strategi ya. Jadi strategi mengajar, metodenya apa, modelnya apa, settingnya apa, itu semuanya termasuk ke dalam strategi pembelajaran ya. Paham sampai di sini di pengertian? Ada yang ditanyakan? Belum ya, belum pemanasan. Baik. Yang selanjutnya jenis-jenis strategi pembelajaran. Nah, ada apa saja? Pertama ada kegiatan eksploratori. Nah, ada Inggrisnya mangga yang ibu seneng pengen exploratory activities. Nah, silakan. Penemuan terbimbing, guide discovery, silakan. Pemecahan masalah atau problem solving. Yang keempat ada diskusi atau discussion. Nah, discuss gitu kan. Biasa kita suka ya diskusi sama anak-anak di sekolah. Yang kelima adalah belajar kooperatif atau cooperative learning. Ibu pernah dengar itu? Yang biasanya yang pernah kuliah, biasanya ada pernah belajar itu, atau minimalnya ada pelatihan-pelatihan bagaimana kita belajar kooperatif. Atau demonstrasi. Ada yang pernah demonstrasi di sekolah? Nah, sanes demonstrasi anu kieu, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu sanes kitu, Bu, demonstrasi. Mendemokan suatu pembelajaran di depan anak-anak. Yang ketujuh, pengajaran langsung atau direct instruction. Nah, gitu itu jenis-jenis strategi. Mungkin masih banyak lagi yang lain, cuma saya tidak angkat di sini semua. Silakan nanti dari berbagai sumber ibu dicari saja materi tentang strategi pembelajaran itu apa saja. Karena ternyata pendidikan itu selalu up to date ya. Apalagi ibu yang suka hobinya nge-googling. Google itu kadang per detiknya itu update terus, Bu. Nah, makanya kenapa saya tiap tahun strategi pembelajaran pasti beda-beda. Tahun 2018, 2019 karena kita ikut saja update-nya gitu, meskipun tapi yang lalu pasti akan terbawa include yang sekarang juga gitu ya. Baik, kita akan bahas satu-satu. Nah, kegiatan exploratory, yaitu kegiatan yang memungkinkan anak untuk mengembangkan penyelidikan langsung melalui langkah-langkah yang spontan. Ada nggak kejadian begitu di sekolah? Ibu pernah nggak ada kegiatan ini? Yang spontan ada nggak, Bu? Apa kira-kira? Apa? Iya, apalagi, Bu? Jadi anak melihat langsung spontan waktu itu. Apalagi? Ayo, jangan sampai gara-gara lockdown jadi tumpul ini apa otaknya ya. Kita asah sama-sama sekarang. Apa kegiatan yang langsung yang spontan kira-kira? Yang termasuk ke dalam strategi eksploratori. Dieksplor waktu itu juga. Ketika hujan, apalagi hujan dilihat langsung, terus sama anak dicoba air hujan itu apa gitu ya, panas atau dingin gitu kan. Nah, apalagi, Bu? Ada gempa. Pernah ada gempa di sekolah? Pas lagi pembelajaran gempa terjadi? Ada? Nah, ada gempa. Ibu bisa menjelaskan kan? Orang menyebatkan kenal gempa teh? Lini. Nah, gitu ya. Dan tapi hatu Bu tina lini karena gempa sok diranya. Jelaskan ke anak kenapa bisa terjadi gempa. Ternyata ada gesekan antara magma dan di dalam isi perut bumi gitu ya, magma dan segala macam, jadi gempa. Ayo lini teh kan baheula mah disanggina teh lini teh jurignya, Bu. Nah, ieu inggeung aya lini takop masihan lini cenah gitu ya.
Padahal kita harus menjelaskan secara logisnya apa, tapi tidak terlalu berat. Oh, anak-anak ini gempa adalah mau pakai bahasa sains yang luar biasa, jangan. Sederhana saja, sederhanakan bahasanya ya. Tidak usah terlalu rumit, tidak usah terlalu berat. Yang dimengerti sama anak saja. Nah, yang selanjutnya belajar membuat keputusan tentang apa yang dilakukan. Biasanya strategi ini adalah strategi di mana keputusan anak belajar membuat keputusan. Silahkan. Biasanya apa Bu di kegiatan apa? Pernah memilih kegiatan? Anak disuruh milih sendiri, ada nggak Bu? Pernah di sekolah? Ada. Baik. Biasanya kalau yang sudah menggunakan model-model pembelajaran seperti area, sentra. Ayo, Ananda, Fatir mau di sentra mana? Mau milih di area mana? Mau seni, mau bahasa, mau apa? Biarkan dia memilih sesuai keputusannya sendiri. Nah, makanya kenapa ada model-model pembelajaran seperti itu? Yaitu untuk memfasilitasi anak sesuai dengan minat dan bakat. Jadi kalau anak yang minatnya menggambar disuruh menari, biasanya tingkat kesulitannya lebih lama daripada yang sudah mempunyai bakat atau minat ya gitu. Nah, jadi kita usahakan lihat dulu minat dan bakatnya anak ini mah kelihatannya tuh seneng ke mewarnai, atau ini mah seneng ke sosial drama. Biarkan dia yang pertama dia jelajahi yang sesuai minat bakat dulu. Tetapi namanya di sekolah harus tetap belajar adil ya, semua harus tahu pelajarannya karena di sekolah mah dieksplor kan semua pelajaran. Jadi jangan sampai mentang-mentang seneng nang gambar teh anjing tuh dikasih gambar gitunya. Gitu, atau tiap minggu, tiap hari lebetna karena area ngagambar atau karena area bahasa enggak, kita tetap harus adil jadi guru. Dia harus tahu semua ilmu itu. Oh, ngegambarnya seperti ini. Cuma mungkin kalau sudah ada yang minat sama bakat akan lebih mudah untuk mengajarkannya. Kalau yang tidak ada kan harus ngebangun dulu minat, Bu. Kalau bakat kan bawaan ya. Kalau minat mah keinginan sekarang. Dia ingin nggak mempelajari ini? Nah, yang harus kita bangun itu minimalnya minat. Dan abi masih ngedata ayah bakat masak kata ibu teh ya. Nggak apa-apa bakat nggak ada, tapi kalau minat ada ibu mau belajar, bener nggak? Sok sekarang jadi guru PAUD, apakah jadi guru PAUD semua itu bakat? Oh, ibu sejak lahir apakah ibu bakat jadi guru teh ibu mah bakat nggak? Enggak semua manusia diberikan bakat untuk jadi guru PAUD. Cuma ada minat di situ yang bisa dimotivasi, yang bisa diasah gitu. Nah, jadi nggak usah berpikir, saya mah teu bakat dah ngajar teh gitu ya. Teu bakat tapi nah ibu ya di PAUD tuh gitu ya. Nah, ternyata yang ada di situ adalah minat, yang mungkin minat ibu itu lebih besar daripada bakat. Bakatnya mungkin nggak ada, tapi ibu ada minat sehingga ibu berusaha untuk mempelajari, memperdalam gitu. Kadang orang yang punya bakat kalau minatnya nggak ada mah Bu kalah sama orang yang punya minat. Iya teh ibu teh pintar karena IT tapi teh diasah gitu ya. Padahal mah seneng, cuma kalah sama yang lain yang berminat sampai belajar kemana ini sampai lihai. Nah, seperti itu. Kegiatan eksploratory itu adalah memfasilitasi anak untuk melakukan hal-hal yang mengeksplor semua kegiatan yang ada gitu ya. Jadi melihat spontan secara langsung itu bisa mengambil keputusan gitu ya, dipelajari secara langsung. Kan ini penasaran, ibu pernah eksperimen semut? Kan ditinggali ya, atau gunung meletus gitu ya. Itu kan dikerjakan secara langsung. Dan mual mungkin ibu langsung nanti ke Gunung Bromo pas ningali gunung meletus, mual mungkin ya jauh-jauh. Pasti ibu menggunakan miniaturnya. Oh, gunung meletus sekarang bisa dibikin dari apa? Banyak. Apakah ibu dari terigu atau dari pasir, dikasih mentos, kasih sprit gitu kan ya? Atau banyak cara-cara lain yang bisa ibu lakukan di dalam kelas gitu. Untuk mempermudah dan meringankan
biaya biasanya. Tapi anak bisa, ada yang memang kalau memungkinkan mengeksplor secara langsung silahkan. Kalau hal-hal yang ada di sekitar kita mah masih mungkin ya Bu, gitu kan, hanya buat mengidentifikasi semut gitu kan, mengobservasi tanaman, silahkan, itu mah karena mungkin. Tapi ibu badai ngobservasi gajah, mau mungkin gajahnya dicandak ke kelas gitu. Pasti kita harus ke kebun binatang, dan itu pun harus dengan aturan tertentu, tidak semudahnya nya ka gajah mah ibu digabrugan sekalinya ditendang bahaya gitu ya. Tetap kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di kebun binatang tersebut. Bagaimana kalau mau mengeksplor gajah itu hanya bisa apa? Dan yang pada kenyataannya mah sudah beberapa kali ke kebun binatang juga hanya bisa meraba tanpa lama-lama geuning Bu. Terus hanya bisa melihat dari jarak jauh. Nah kalau dekat-dekat mah khawatir. Andai pun yang dekatnya bisa naik gajah, ya bisa naik gajah, itu pun ada pawangnya gitu, tidak bisa sendirian. Nah terus yang selanjutnya, setelah bisa membuat keputusan, yaitu dia bisa melakukan kapan dan apa yang harus dilakukan dengan ini. Oh, jika tadi ibu melihat hujan, kata ibu, anak langsung berpikir apa yang harus dilakukan saat hujan. Nah, itu yang harus terpikir dengan adanya strategi ini. Oh, anak kalau hujan harus apa, Bu, kira-kira? Kita kalau hujan harus apa? Berteduh. Kalaupun harus pergi harus menggunakan payung. Nah, itu dia. Jadi berpikir apa yang harus dilakukan gitu. Ibu pun sama, strategi mengajar. Jika anak sudah mulai jenuh, apa yang harus dilakukan? Apakah mungkin terus lah ibu nyarius? Anak-anak hari ini temanya binatang berkaki empat. Ay pas ningali anak-anaknya tos muter wae nu naik kursi anu heula mah anu gogoleran. Aya teu nu kitu? Ari ibu tidak respect dengan kondisi yang ada, tinggali audien Bu. Kalau sekiranya si audiennya anak-anak kita sudah mulai jenuh, jangan terus-terus. Kasih dulu. Kalau Mr. Rido mah sudah andalan ya, ada ice breaking, silahkan. Masa bertahun-tahun di sini ice breaking tekenging-kenging gitu ya. Nah, setiap pertemuan pasti dibekali gitu kan, ada tepuk, ada nyanyi gitu. Jangan monoton. Nah, itu jadi kegiatan ke eksplorator itu harus bisa mencapai ke arah sana. Dilakukan secara spontan. Yang kedua, bisa mengambil keputusan. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan jika terjadi hal itu. Itu strategi kan Bu. Oh itu anak teh jenuh ngajar teh, kita teh ngajar teh hanya ceramah dan ceramah gitu ya. Bosan kan lama-kelamaan? Ibu lamun ngadangkeun ceramah eta di masjid kumaha Bu? Tunduh teh? Tunduh. Upami aya ieu naon teh Bu, tembok hoyong nyarande teh. Pasti hoyong teh kitu. Karena apa? Karena tingkat kejenuhan dari ceramah itu akan lebih tinggi daripada yang sama-sama aktif gitu ya. Tapi dawayahna sekarang mah pasti ibu-ibu ke saya mendengarnya ini lebih banyak ceramahnya ya. Maksudnya metodenya gitu. Karena apa? Paling sesekali nanti saya selingin seperti tadi saja ya. Karena ada memang ibu masih harus mendengarkan wayahna gitu ya. Nanti ada saatnya ibu untuk mempraktekkan dan untuk aktif. Ya kalau ada yang mau nanya silahkan, daripada ibu aduh mau naroskeun tapi mun di akhir bisa hilap. Sekarang mau bertanya nggak apa-apa. Dan kita mah di sini fungsinya juga berbagi, sharing. Ada yang bertanya, ada yang sudah tahu jawabannya, silahkan berbagi sama teman-temannya gitu ya. Itu. Nah ini kegiatan exploratory. Nah atau exploratory activities. Nah silahkan dari strategi ini ibu pernah melakukan nggak strategi ini kira-kira selama bertahun-tahun jadi guru PAUD? Pernah nggak mengeksplor sebuah kegiatan di sekolah? Pernah? Wah mungkin ibu teh pernah mah, pasti ibu teh sok ngajak anak-anak, ayo ningali ka kandang sapi gitu ya, mengidentifikasi dan observasi sapi teh ada berapa kakinya. Pernah nggak begitu? Pernah gitu. Makanya jangan bilang ibu teh terkenal judulnya hukulnya. Semuanya kayak kadang pernah guru PAUD teh, cuma pasti taruh ibu pernah nggak ini? Terang apa ibu teh kadang terang judulnya hukul ya. Kurunyul dari kurikulum dulu, datang kurikulum sekarang, alah geuning anyar deui kurikulum teh, padahal mah eta keneh Bu dalam nate. Cuma ibu diajak untuk menambah wawasan dan pengetahuan.
Jangan jadi ibu teh biar melek ilmu ya, biar melek informasi. Oh geuning nu kieu teh masukna teh kana kegiatan eksploratory. Ya teh mah pernah gitu ya. Dan kadang pernah tapi pasti ibu ada yang pernah kegiatan eksploratory itu terang ngadang pasti jelaskan malebetna eta nu ngaeksplor setiap kegiatan sesuatu yang sehingga anak bisa melihat secara langsung spontan, bisa melakukan apa yang akan dilakukan jika ada hal tersebut gitu. Padahal pernahnya Bu, malah kemarin di poin akreditasi ada tata cara menyeberang. Pernah dengar Ibu ada poin itu? Nah, itu kan harus dieksplor. Kumaha tata cara nyebrang teh? Ibu mungkin nggak Ibu hanya bicara saja. Pasti kan Ibu akan praktek secara langsung. Betul nggak? Tah pami nyebrang teh ke begini. Harus tengok kanan, tengok kiri. Gitu, ya. Baik, yang selanjutnya. Penemuan terbimbing atau guide discovery. Nah, ini adalah anak dapat membuat hubungan dan membangun konsep melalui interaksi dengan benda dan manusia. Nah, penemuan terbimbing ini harus memusatkan pada proses belajar anak, bukan hasil yang dicapai. Jadi prosesnya Bu, contoh anak bisa menari, yang dilihat itu bukan hasilnya langsung bisa tari gitu ya, tetapi prosesnya mau nggak dia menggerakkan dari mulai tangan, kaki gitu ya. Itu adalah mengeksplor dirinya. Yang dilihat adalah prosesnya bukan hasil. Kan ada input, ada proses, ada output. Yang diutamakan dari penemuan terbimbing atau guide discovery ini adalah bagaimana anak bisa berproses untuk mencapai indikator atau hasil dari yang diharapkan itu. Contoh bisa menulis aja ya Bu. Ibu suka mengajarkan nulis nggak ke anak-anak di sekolah? Suka. Nah, yang Ibu lihat apakah langsung pengen dilihat hasilnya? Kebanyakan mah ada yang begitu, tetapi ada ibu guru yang adil dan bijaksana melihat proses dari mulai dia pegang pensil di udara. Silahkan ambil pensilnya di udara, nulisnya. Menulis di udara. Kemana dulu hurufnya? Silahkan diikuti Bu Guru. Terus aja gitu. Yang kedua, menulis di atas air. Ulah sok gereget hoyong langsung karena buku ya. Ibu-ibu mah da gatel hoyong teh langsung karena bukukeun. Enggal gara buku. Bade jeung alim nitik-nitikan. Da ari anu rajin mah dititik-titikan heula ibu guru teh. Ini mah apa? Datang ke sekolah pasihan buku, pasihan pensil. Saya huruf A tak kieu tah. Buleun aya kieuan. Buleun aya kieuan. Nah, itu teh ibu sekarang udah pinter teh seperti itu ya. Dan dulu mah belum tentu ibu ge sama belajar, cuma ada yang ingat ada yang enggak ya. Ingat nggak lagi kelas 1 SD? Ingat nggak lagi TK? Hanya beberapa orang yang bisa mengingat masa kecilnya. Sesisanya mah Bu, kadang nuju TK ibu teh naon wae nya baheula. Nu emutna naon? Nuju TK. Nyanyi nya. Emut teu pas dicepengan ku bu guru nyerat. Emut kan? Gitu kan? Apakah ada yang masih mengingat masa-masa kecil waktu susah kita ke bu guru teh, bu guru hoyong pipis, hoyong gitu. Jadi kita harus review ke diri sendiri teh bahwa kita juga tidak jadi seperti sekarang. Semua ada prosesnya. Jadi jangan berpikir sorry ibu mau ujug-ujug ojol-ojolnya pinter teh ayeuna gitunya. Da, semua juga padahal proses. Enggak tahu apakah kita lagi kecil teh pas berproses itu teh apakah dengan tangisan? Apakah kita teh pernah dapatkan pujian, cacian, makian? Kan itu beda-beda setiap orang. Makanya guru zaman baheula mah kenapa galak? Bukan galak sebetulnya mah itu teh sayang yang belum tercover oleh didaktik dan metodik. Dan sekarang mah sudah semakin canggih, semakin tahu bahwa mengajar anak teh
Tapi ibu dengan tadi bapak bisa mengatakan galak, berhasil ke pendidikan? Berhasil. Aya teh nu karurang ajar ka guru. Dah, teu zaman dulu mah ningali guru di kajauhan kene tos assalamualaikum, dipiorang ku guru, pangabersihankeun kantor, pasti dibersihan. Ayeuna ibu mungkin teu ka murid sok pangabersihankeun kantor, paling ibu teh meureun ku orang tuana langsung dikumaha? Wah, cenah meureunna. Naon itu guru teh cenah ngajajah malah di sekolah dipiorang kebersihan. Dulu mah Bu, saya ingat ya gitu zaman saya dulu. Piwarang naon Bu ku guru teh? Orang ngaliwat geuningan. Sok ngaliwat tarungguan kastrolnya. Oh, eta teh beres apa mi ieu geuning pami baheula mah ESC terang ESC Bu atau THB nya da kapungkur mah atuh sanes PAT atuh ayeuna PAT teh. Nah, itu kan biasanya waktunya lebih singkat. Sesisanya waktu teh bebersih, mulungan sampah. Naon deui Bu di sekolah teh? Nya ngaliwat eta segala macam. Itu cenah aya naon? Singkong di belakang silahkan di naon? Di ala da ngagalian nu kitu budak teu majarkeun asa dijajah asa disuruhnya atoh we ku guru mah leres teu. Tapi zaman sekarang anak baru disuruh gini. Adik, sampahnya atuh dibuang ke tempat sampah atau jangan, kalau buang sampah mah sudah biasanya lumrah. Ini mah nyuruh yang lain contohnya. Guru mi orang muridna mang meser ke naon gitu ka warung. Da pasti rame atuh orang tua teh sekarang lebih kita teh mending lebih hati-hati ya Bu jadi guru teh gitu kan. Semakin halus-halus, lembut gitu. Makanya kenapa semua perintah-perintah itu sekarang mah di-cover dalam kurikulum. Contoh outbound. Padahal mah outbound teh orang naon Bu? Kokotoran sok. Lepas teh. Anya, tapi karena lamun ngahajami orang kokojayan jeung kokotoran dina leutak, pasti ke orang tuana bakal dikumaha? Anya, naon teh kotor gak boleh. Tetapi kalau memang biar semua itu tercover menjadi sebuah pendidikan, akhirnya apa? Masuklah ke dalam kurikulum. Ada outbound gitu kan. Ada apa lagi? Ayo jalan-jalan cenah keluar. Ada indoor ya, indoor dan outdoor. Nah, belajar di luar kelas. Cooking class, ayeuna makan Bu, sok bade masak-masakan. Kan ngahaja-haja mah piorang nyepong peso, nyepong naon. Aduh, orang tua pasti ramenya bahaya. Tapi da ieu mah lebetna kurikulum cooking class teh akhirnya apa? Disitulah mendapatkan pembolehan ya. Asal sudah masuk ke dalam kurikulum. Baheula mah Bu sanes peso pacul di bahananan ku guru teh tuh. Guru karoret, koret, parang, terang kan begitu. Nah, itu bedanya. Itu adalah penemuan terbimbing dari sejak zaman dahulu. Proses anak bagaimana bisa berproses dengan alam, berproses dengan temannya. Sekarang makan berproses dengan teman disebut sosialisasi. Berproses dengan alam disebutnya naturalis. Kembali ke naturalisme, belajar dengan alam. Diajak ke alam. Ibu teh berbondong-bondong masuk ke dalam kategori karya wisata. Dah hoyong terang ka Gunung Galunggung gitu ya. Atau ke mana deh di dia mah Bu dekatnya? Cireong senaya. Ngahaja-haja mah Bu kalau tidak masuk kurikulum ngalolobakeun nya. Tapi kan kalau masuk kurikulum mah Ibu, Bapak mohon maaf ini sudah ada dalam kurikulum kita bahwa kita harus belajar dengan alam, mengetahui di sekitar lingkungan anak-anak gitu kan. Itu masuklah baheula mah Ibu ente aya disebutkeun na kurikulum oke. Tidak pernah ada orang tua yang protes atau tidak pernah ada orang tua yang berbondong-bondong demo kasakolanya. Sekarang kan lagi gencar ya demo masalah SPP berjalan sakolanahan gitu ya. Cing atuh padahal mah ya ada ngahaja-haja ngasih mah ke guru teh enggak mungkin. Biarin we nu penting mah kita mah sama-sama mengikhlaskan we gitu ya. Ibu dan Bapak tidak lepas tanggung jawab sebagai lembaga, harus ada tetap komunikasi dengan orang tua, dengan anak-anak, jangan dilepas begitu saja gitu ya. Nah, jangan sampai ada kan rame kemarin tuh katanya kenapa sekolahnya enggak, SPP-nya mah berlangsung we dibayar ya. Apalagi sekarang udah mau ke naikkan kelas gitu ya.
segala dibayar administrasi Ibu guru. Iya, karena kita tidak pandai-pandai untuk berkomunikasi dengan orang tua. Semuanya makanya harus di-cover dengan baik, biar tidak terkesan kita seolah-olah ada yang dirugikan salah satu pihak. Jangan sampai, kita juga nggak mau ya Bu makan uang namanya teh gaji buta ya kalau begitu. Bu gaji nggak seberapa atau dibuta-buta ini asal lalu gitu ya. Jadi yang harus dipikirkan ya, kita kalau posisinya jadi orang tua, ikhlaskan saja. Hitung-hitung infak atau sedekah ya, ngahaja-haja mah masihan 20.000 kamu guru bisa isin ayo kita makan masihan tiap bulan lah, ikhlaskan. Kita sebagai lembaga, kalau posisinya kita lembaga, berikan pengarahan dan komunikasi yang terbaik. Ibu administrasi segini, karena kita tetap harus berlangsung ini sebutkan saja. Jadi tidak ada salah paham gitu ya. Baik, yang selanjutnya ada problem solving atau pemecahan masalah. Nah, yaitu anak-anak merencanakan, meramalkan, mengamati hasil-hasil tindakannya dan merumuskan kesimpulan dari hasil tindakannya itu. Jadi, pemecahan masalah itu jika anak menemukan salah satu masalah, dia belajar lagi untuk menyelesaikan. Contoh gitu ya, anak menulis keluar garis gitu ya biasanya, atau mewarnai keluar garis. Baru gitu aja kan anak mah suka, ibu keluar garis. Nah, coba kalau keluar garis harus diapain? Nah, atau biasanya pas kegiatan proyek, ada yang lepas, ada yang copot. Anak kan biasanya ada yang nangis, ada yang apa lagi? Marah, ada yang apa lagi? Jadi tidak mau meneruskan. Ada nggak begitu? Ya, itu bagaimana anak yang sudah mempunyai, kita kalau punya strategi belajar pemecahan masalah, kalau ada yang salah itu tidak usah nangis, tidak usah dicoret. Atau pernah nggak ada kejadian yang pipis di kelas? Ada. Kira-kira apa yang akan anak lakukan pas pipis di bangku ya? Diam. Apalagi? Nangis. Apalagi? Pengen pulang. Pengen ke mama ya. Padahal kalau kita sudah mengajarkan dari sebelumnya, tidak usah menangis. Nah, kalau sudah terlanjur pipis, silahkan bilang ke bu guru. Nanti bu guru bantu, gitu ya. Atau dari sebelumnya biar tidak terjadi, sesegera dikasih tahu anak-anak yang mau pipis, yang mau ke air, bilang ke bu guru biar bu guru berikan garansi rasa nyaman. Ya, bukan ditakut-takuti, sok saya mau pipis di kelas tuh ibu mah dikaluarkeun. Nah, ulah gitu ya. Itu mah tidak baik. Justru kita harus memberikan garansi rasa aman, rasanya nyaman, ya. Baik anak-anak, nanti kalau ada yang mau pipis atau mau ke belakang, silahkan bilang ke bu guru, ya. Nanti bu guru antar. Gitu. Jadi anak tidak takut. Itu takut karena apa? Karena awalnya biasanya sudah ada statement. Sok kalau ayah no pipis di kelas ya ku ibu mandi, kan geraknya. Itu kan menakut-nakuti. Biasanya ketakutan yang membuat anak jadi tidak berani untuk mengungkapkan sesuatu. Nah, ini adalah problem solving ini. Bagaimana kita mengajarkan anak atau menggiring anak, mendidik anak itu untuk bisa memecahkan masalah yang ada. Makanya atuh bu, keluar garis wae kudu nangis, leres teh. Itu kan sepele ya, kalau bagi kita orang dewasa. Tapi bagi anak menulis keluar garis atau mewarnai keluar garis, kan mewarnai mah biasanya dihapuskan ada susah ya bu. Kadang nangis, padahal sahur bu guru atas gembor-gembor. Ulah keluar garisnya, ngawar anak-anak gitu ya. Kan anak tuh sudah terngiang di memorinya. Pas keluar garis teruas, ayah nangis kan. Keluar garis. Nah, padahal mah tinggal kasih krayon putih atau dihapus. Kalau bisa dihapus, kalau tidak kasih krayon putih saja. Kalaupun tidak tinggal bilang aja,
ke Bu Guru, Bu Guru mohon maaf keluar garis nggak sengaja, besok nggak diulang lagi, selesai. Kalaupun itu sampai tidak ada cara antisipasinya, kalau ada mah ya udah tinggal kita kasih tahu. Nah, kita mendorong ke hal-hal tersebut, bagaimana anak bisa mencari pemecahan masalahnya. Jika punya masalah, ada anak kesulitan membaca, pernah nggak ada anak yang membaca teh halaman hiji we terus 3 bulan gitu ya, ayo jadi sehari teh kurkenging sakata atau 2 kata diulang-ulang, hayo we diulang dugikeun ka ibu etanya anu kawitanana tos mulaina ditanda tangan dikasih apa bintang, dah saking tos seueurna diulang tos pinuh we dina buku teh coretan Bu Guru gitu ya. Nah, apa yang dilakukan gitu? Bagaimana kita mendorong kepada anak-anak, dia kan punya masalah ya. Masalahnya apa? Dia sulit membaca. Apa masalahnya? Ya, apa solusinya? Pemecahan masalahnya apa? Nah, kita harus bisa menggiring ke arah sana. Jangan pas disuruh baca nggak bisa nangis. Segala sesuatu kalau melipat orang lain udah kemana langkah dia nggak bisa, dia apa? Nangis. Nah, kita harus mendidik anak itu bagaimana memberikan solusi dari sebuah masalah. Bukan memberikan lagi, mengajarkan anak untuk mendapatkan solusi. Ya, gitu. Jadi jangan segala sesuatu teh diuapan. Anak ibu ada nggak yang di rumahnya? Mam kedah diuapan, ibak kedah diibakan. Nah, itu adalah apa? Sampai kapan kita akan begitu, Bu? Kalau sekarang udah anak kita udah gede masih diperlakukan begitu, kapan dia mandirinya? Dan sampai kapan? Karena kita bukan satpam yang akan ada 24 jam. Suatu hari nanti kita tiada, anak kita kalau masih segala sesuatu ngandelin kita, mau bagaimana? Ya, betul nggak? Sok, da umur nggak ada yang tahu ya, Bu. Sekarang kita belum menyajikan anak kita sudah siap menghadapi tantangan atau belum mandiri. Pas orang tuanya tiada teh, terbiasa makan, terbiasa minum, dia akan berproses dengan sangat lama karena tidak terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, dia nanti pas kehilangan itu tos tengah rumas kalau kata bahasa Sunda mah ya gitu. Jadi dia sudah mulai bisa beradaptasi perlahan. Oh iya, ada saya mah mandi mah sendiri bisa, pakai baju sendiri bisa. Apa sih indikatornya? Ada anak usia dini mah bukan indikatornya, bukan harus bisa cari uang. Yang penting dia bisa mengurus dirinya sendiri saja kan sudah luar biasa ya. Makan sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri, itu kan sudah luar biasa, Bu. Itu teh apresiasi yang harus Ibu berikan. Jangan dianggap remeh juga. Kita mah babari atau citel. Iya, citel teh da kita udah dewasa ya. Bagi anak mah, Bu, nalian sepatu nganggo tali sanes ku perepet, itu teh perjuangan. Bisa nggak dia menyelesaikan itu? Kalau bisa kan dia sudah mendapatkan indikator kemampuannya itu bertambah sesuai dengan perkembangannya gitu ya. Tuh, yang selanjutnya ada diskusi. Nah, ini ada strategi pembelajaran selain daripada yang tadi mengeksplor segala macam. Nah, diskusi ini adalah menjadi sebuah solusi untuk menciptakan sebuah pendidikan yang lebih baik. Oh, jadi kalau Bu Gurunya hanya ceramah atau praktek saja kan bosan juga ya. Ada diskusi, silakan. Nah, yaitu strategi pembelajaran yang menunjukkan interaksi timbal balik. Nah, atau berbalas-balas antara guru dengan anak. Tetapi bukan berbalas-balas melempar ya. Guruna molotot, anaknya balas melotot. Nah, bukan begitu. Tetapi berbalas timbal balik itu saling bergayung sambut. Contoh, anak-anak hari ini sudah makan belum? Jawab kan? Belum, kata Kang Ajis teh ya. Anak-anak, siapa yang sudah tahu kalau binatang berkaki 4 itu apa saja? Nah, nanti anak-anak kan juga menyebutkan, nanya lagi, Bu Guru,
kalau ular itu bertelur atau melahirkan? Sok jawab tanya gitu. Ada kan Bu Guru teh yang salah ngajawab. Ular teh cenah melahirkan gitu. Cing ai ular naon Bu? Melahirkan bertelur? Bertelur. Di mana binatang yang melahirkan mah disebutnya binatang mamalia. Sanes mamahna neng lia ya, mamalia. Nah, guru berbicara kepada anak, anak berbicara kepada guru dan bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, itu disebut dengan diskusi. Atau di situ sudah nampak ada kecerdasan interpersonal, yaitu bisa berhubungan dengan orang lain. Diskusi, Bu, ada kan anak tuh yang nggak bisa diskusi, diem gitu, ditakol wae. Disada henteu mah ya wes meneng bae gitu ya. Nah, tapi ada kan yang anak itu yang kalau diajak diskusi itu sahut-sahutan. Kita nanya, dia nanya lagi. Malah anak kan nanyanya lebih banyak ya daripada kita. Ibu tahu nggak kalau kereta api berapa itu rodanya? Kenapa ya Bu rodanya? Terus aja sampai Bu Guru lieur ngajawab. Betul nggak? Pernah begitu? Pernah. Malahan apalagi kalau ibu yang punya anak balita di rumah. Segala ditaroskeun. Mama kunaonnya ieu teh kieu. Aya teh kunaon atuh kieu hayuh we teu boleh naroskeun. Tapi kita harus bijaksana, enggak boleh mencekal imajinasi anak. Agak aku segala tanya kudu kitu wae. Ulah Bu. Itu teh dosa Bu kayak gitu. Itu teh mencekal. Ibu sudah mematikan imajinasinya dia. Kan anak saya juga sering Bu. Kenapa ya ada salju? Pengen ke salju, kapannya ke salju? Atau kan kalau kita mikir mah berenang mikir-mikir hoyong ke salju ke Jepang akhirnya kan. Tapi kan kita nggak boleh menjawab seperti itu ya. Jangan melemahkan kreativitas atau imajinasi seseorang. Kita justru harus memberikan motivasi. Oh baik, salju itu adalah musim yang ada di negara ini, sebut aja. Atau pengen Dede kesana boleh. Nanti kalau sudah dewasa bisa kesana dengan cara apa? Belajar yang rajin. Selagi itu aja Bu. Balikin lagi tugasnya anak itu kan apa? Belajar taat kepada Allah, patuh kepada orang tua. Buat apa patuh ke orang tua tapi gak taat kepada Allah? Ya, taat kepada Allah itu apa? Kita harus mulai mengajarkan dari mulai segi akidah akhlaknya, ibadahnya. Jangan lupa itu teh. Kebanyakan kita teh sing patuhnya ke orang tua teh sing bakti cenah ke orang tua, ari ka Allah teh taat gitu ya. Kita mah yang pertama itu taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Terus taat ke Allah mah ada apa lagi ke orang tua mah sudah pasti. Ya, enggak usah kita meminta ke anak kita harus sing bakti ke mamahnya, kayak menolong ke sepuh ya urusanannya. Ibu enggak boleh pamrih kayak gitu ya. Ngurus anak itu enggak boleh pamrih, Bu. Yang penting kita mendidik dia jadi anak soleh. Dia akan tahu tugas dia sebagai anak kepada orang tuanya. Udah percuma dari sekarang ibu terasa wasiatnya. Kadenya mau nomor ke sekolot, ke hade arwi di kota teh urusanan mama, urusanan bapak teh sekolot. Da marana geker alik di urusanan ku mama teh. Ulah gitu Bu. Jangan pamrih lah. Kita mah mengurus anak itu tetap niatnya apa? Kewajiban. Amanah dari Allah ya, nggak usah pamrih. Masalah nanti anak kita, yang penting kita berdoa agar anak kita soleh. Aito soleh mah Bu tekedah diwanti-wanti kayak hidang nyarira gitu ya. Da ayeuna ibu hanya kata-kata seperti itu nggak kena Bu. Mendingan kita mah membuat soleh, biarkan dia taat kepada Allah gitu ya. Dari sekarang nih, dari kecil seperti ini. Makanya kenapa 7 prinsip pendidikan yang dibuka yang pertama kali itu adalah apa? Ketauhidan. Karena biar apa? Biar bisa menyematkan kalimat la ilaha illallah kepada memorinya, kepada hatinya. Itu tujuannya teh. Karena biar yang selanjutnya anak jika sudah tertanam tauhid itu sudah tidak harus berpikir lagi banyak hitam di atas putih. Nanti juga dia akan dengan sendirinya, udah ini mah atas kesolehannya dia. Makanya kenapa ada beberapa strategi belajar itu sekarang dikemukakan. Ada pendidikan karakter, ada segala macam ya di sekolah. Itu untuk mengembalikan manusia kepada Tuhannya.
Yang kemarin sudah pada dilupakan ya sebetulnya. Akhirnya datanglah sekarang pendidikan karakter. Padahal tadi dulu oke kita belajar ya. Belajar ketauhidan, akidah, akhlak, ibadah, syariah, semuanya dipelajari. Itu untuk apa? Cuma satu pendidikan itu membuat orang menjadi soleh dan solehah gitu ya. Dan untuk apa pendidikan tinggi-tinggi, gelar apa? S1, S2, S3. Hari itu untuk tahu siapa robnya gitu ya, percuma itu mah sia-sia. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, atau apalagi Bu, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, jauh-jauh ke Cina, tapi terterang sareng Tuhanna siapa gitu ya. Itu sayang. Buat apa Bu jauh-jauh begitu ya, tapi anak kita tidak menjadi manusia yang seutuhnya gitu ya. Manusia, pendidikan itu menjadikan manusia yang memanusiakan manusia. Apakah kita bukan manusia? Apa ayo? Filosofi pendidikan itu memanusiakan manusia. Maksud memanusiakan manusia itu menjadi manusia yang baik dan benar sesuai dengan Al-Quran dan Al-Quran dan hadis itu. Makanya di sekarang sok kita menggali ilmu keduniaan gak apa-apa, tapi harus seimbang dengan akhirat ya. Gak boleh dunia dikejar terus akhiratnya lupa, sayang. Udah sia-sia tuh Bu, untuk apa? Segala pekerjaan dunia yang niatnya bagus karena Allah itu bisa menjadi pekerjaan akhirat. Tapi segala sesuatu pekerjaan akhirat jika niatnya tidak baik itu akan menjadi sia-sia. Contoh apa? Sholat itu pekerjaan apa? Ibadah mahdoh atau ghair mahdoh? Mahdoh ya. Nah, kalau niatnya hanya ingin dilihat orang, pupujian, jadi pahala enggak? Nah itu aja kesana prinsipnya Maya. Jadi kita mah sekarang datang ke sini mencari ilmu keduniaan, tetap harus diseimbangkan dengan duniawi dan ukhrawi gitu ya. Saya mengajak ke sana dan Ibu nggak tahu ya ini dunia tuh sampai kapan, hari kiamat nggak akan ada yang tahu. Dari kemarin sampai pernah Ibu merasa ketar-ketir tanggal 15 Ramadan kemarin yang jatuhnya pada hari Jumat ya, yang diinformasikan bahwa kalau 15 Ramadan jatuh di hari Jumat, maka yang terjadi apa? Lihat surat Ad-Dukhan katanya ya, saya baca aja terus ya Bu, diteliti maksudnya dibaca ditelaah apa yang akan terjadi. Dah keeng atuh Bu, sok Ibu perdalam itu kata-kata gitu ya. Apakah bisa kita melawan semua itu? Enggak ada, cuma satu, kita bisa berserah dan berpasrah kepada Allah. Sudah enggak berfungsi lagi di situ mau S1, S2, S3 lewat. Semuanya lebih berpikir kepada zikir dan tafakur ya Bu dengan semua yang terjadi. Alhamdulillah 15 Ramadan kemarin sudah lewat ya. Dan ternyata hari ini masih bisa menghidup udara dengan baik gitu ya, dengan segar. Itu mah harus bersyukur, dah hidup mah hanya syukur. Jangan lupa gitu ya kalau sudah diberikan kebaikan. Nah ini, yang selanjutnya ada yang disebut dengan belajar kooperatif atau cooperative learning gitu ya. Ini kita sudah sering Bu, ada yang disebut dengan cooperative learning. Nah, Ibu teh biasanya mah pernah seneng ngadangu teh, tapi naonnya gitu. Nah, suatu strategi pembelajaran yang melibatkan anak-anak untuk bekerja sama dalam kelompoknya. Nih. Dan setiap anak berpartisipasi dalam tugas-tugas bersama yang telah ditentukan. Jadi ini adalah kegiatan yang lebih menekankan kepada sosial dan emosional. Ya, karena apa namanya kerjasama dengan orang itu jangan mementingkan ego. Kalau namanya kerjasama sudah mementingkan ego, akan berhasil tidak? Tidak. Nah, kerjasama ini adalah pertama adalah untuk mengikis rasa ego masing-masing. Yang kedua untuk bisa bersosialisasi. Yang ketiga untuk mengendalikan emosi. Orang kalau emosinya belum terasah, mau kerja dengan siapapun, kerja sama dengan siapapun, itu biasanya kurang harmonis.
Bener nggak? Karena apa? Emosinya nggak terasa, sedikit-sedikit tersinggung langsung molotot gitu ya. Kesinggung sedikit langsung tutunjuk. Ya, kalau kata bahasa Sunda apa Bu? Bentik curug balas tutunjuk, capetang balas miwarang. Nah, kesinggung sedikit langsung wak. Apalagi jadi pimpinan nih, hati-hati Bu. Jadi pimpinan belajar untuk mengasah emosi ya. Bukan jadi menghilangkan emosi. Boleh emosi mah ada dua, emosi mah emosi positif dan emosi negatif, bukan dihilangkan, tapi mengendalikan, diasah. Anu biasana sok hoyong marah-marah wae gini Bu, ada kan orang teh sedikit kesinggung, kok marah. Nah, kendalikan emosi kita. Bagaimana biar bisa jangan sampai emosi ini menyinggung perasaan orang lain. Termasuk emosi positif. Ujuk-ujuk susurian nyali rasa. Tidak bisa mengendalikan. Tiap aya pikasurian terus lewat susuriannya saja kan itu masih. Nah, itu kan tidak bisa mengendalikan. Kendalikan emosi positif dan negatif itu sesuai dengan porsinya. Nah, kegiatan belajar kooperatif ini adalah belajar bersama dalam kelompok kecil. Kelompok kecil itu apa, Bu? Hanya di kelas berapa orang? Kelas itu kelompok kecil, Bu. Kelompok besar itu kan ada masyarakat, ada keluarga, ada negara, itu kelompok besar. Kelompok makro. Kita belajar dulu di kelompok mikro, yaitu kelompok kecil. Kalau kelompok kecil kita sudah teruji, beralih nanti dari mikro ke makro. Nah, orang kalau sudah di makro bagus, apalagi nanti di mikro biasanya ya, sudah bisa mengendalikan dengan baik. Nah, belajar kooperatif ini bagaimana mengasah kemampuan anak untuk bisa belajar bersama-sama bergandengan dengan orang lain. Tidak mementingkan ego. Ente egois segala nu abdi gitu ya. Pokoknya mah nu juara hiji kedah abdi. Biasanya kan itunya anak-anak mah nu juara saha dapat hadiah saha, anu nangis saha gitu ya. Biasanya makanya kita belajar adil, makanya di guru teh ada sekarunya Bu, kalau ada yang ranking pertama didapatkan oleh Ananda ini kapayun. Ayo di tukang teh. Ayo dapat hadiah. Ibu berarti jadi guru juga tidak bisa menjaga perasaan ya. Makanya kenapa di PAUD mah tidak boleh di ranking. Sudah cukup aja nanti personal dengan orang tua. Alhamdulillah prestasi putra ibu sudah baik begini. Gak usah ada ranking 1, 2, 3. Anu kati hiji 2 3 ranking hadiah anu sasesana itu kan karunya ya. Kalaupun mau begitu 1, 2, 3 ada hadiah khusus, yang sisanya bagi tetap Bu sama, bagi kado tetapi dengan hal yang sama. Yang ini mah 1, 2, 3 mah buku teh 5, 4, 3. Ieu mah atuh hiji ewang sedayana buku teh gitu ya. Jadi kita berusaha berlaku adil. Adil itu bukan sama porsi gitu ya, bukan. Nah, jadi semua orang bisa merasakan kebahagiaan itu. Jangan, wah itu mah kenging juara hiji abi mah henteu nangis we. Aipan ngarerepeh budak hiji ibu sok geunyeuleuh dirasakeun aya budak nangis lieur teu. Lieur gara-gara hoyong hadiah gara sok. Acan mamahna oge ikut-ikutan baper gitu ya, udah guru cenah gitu. Nah, jadi kita mah berusaha lah berlaku bijaksana ya. Jadi kalau sekarang udah mau detik-detik terakhir nih yang mau saman tapi kan gak mungkinnya social distancing begini pada samennya maknya pada tari pada di masker gitu ya. Atuh tenanawan kan nanaonan gitu ya, maknya pada tari ayeuna di masker pada naon deui Bu, pada pegangan tangan di hand sanitizer heula padahal dina tari atau riweuh pisan gitu ya. Kita mah sederhanakan saja, yang penting ada esensinya dapat. Jadi kalau mau pelepasan perpisahan itu bagaimana melepaskan anak-anak silahkan. Dan kita mah ibu namanya tos ka sakola mah baru dapet tetiasan social distancing. Nggak dapat gabruk-gabruk jeung babaturan nanti ya. Belum lagi gini maskerna sae getosan bahaya lah Bu pokokna mah. Sok gitu anak-anak mah baris nya nyepeng naon teh Bu? Lancang depan. Nu peugeuna mah digabrugat udah kumaha. Atau pada di social distancing kumaha, pada jaga jarak kumaha gitu ya. Nah, jadi kita harus pintar-pintar menjaga semua itu. Ulah banyak kegiatan yang memang akan merugikan diri kita dan orang lain. Da aritos kena mah ternyata
yang repot bukan satu orang, biasanya mah semuanya ya. Kemarin kan terjadi katanya di Jawa, di sana tuh di Purbolinggo, kebetulan tuh kampung kakak ipar ya. Satu orang pulang dari kota, ceritanya ini. Pulang dari kota, pulang ke sana ke kampungnya, kemudian sakit. Nah, kan belum tahu virus corona ya. Namanya di kampung kalau ada sakit pasti apa, Bu? Ditengok. Tah sakampung narengok, Bu. Atau nengok sadayana, ternyata orang tersebut diponis virus corona. Akhirnya sakampung eta Bu disegel, dikarantina. Eta Bu masihan makan, dan kebetulan kakak saya tidak pulang, masih di Jakarta. Ini ceritanya orang tuanya mau ngasih makanan, Bu, udah kayak ngasih makanan ke binatang, Bu. Jadi maksudnya udah dihalo-halo dari jauh-jauh. Sekarang mau pembagian makanan, silahkan tutup pintu rapat-rapat, tutup. Petugas masuk nyimpenan, Bu, di teras masing-masing. Udah beres, dihalokeun deui. Makanan sudah di depan pintu, silahkan ambil. Canandang gara Bu. Nah eta teh kan nyusahkeun sahay kitu, Bu. Sarereanya nu susahna teh gara-gara satu orang. Jadi disitulah letaknya harus hati teh di situ. Jadi kita jangan sampai ngamadaratkeun banyak orang ya dari situnya. Jadi sampai kamari di TV One Ibu ningali teh wawancara kepala desa teh. Di TV One sampai dipanggil ke TV One, bisa seperti itu. Dan rame gitu ya. Sakampung di karantina oge. Sampai mau ngasih makan aja di portal, Bu. Mau ngasih makan teh kayak gitu, lung simpenan. Udah beres baru dikasih informasi, silahkan ambil carandakan gitu kan. Padahal kan belum tentu semuanya terkenanya. Cuma gara-gara sadayana ngalongok ceritanya gitu. Akhirnya jadi harus begitu ya. Ya, itu yang selanjutnya, Bu, ada harapan dari belajar kooperatif itu apa? Semua anggota kelompok belajar dari diri sendiri dan orang lain. Nah, kayak sekarang Ibu kan di sini adalah sama-sama belajar berjamaah ya. Ibu di sini kan banyak mendapatkan ilmu meureunnan ya, betul nggak? Kalau saya bilang meureun karena belum bisa ngedetek satu persatu. Ada yang dapat ilmu dagang, betul nggak? Sok, ada yang dapat ilmu jadi reseller gitu ya. Ada yang dapat ilmu pendidikannya, ada yang dapat motivasinya, betul nggak? Nah itu adalah manfaat dari belajar bersama atau cooperative learning. Ini adalah strategi yang dilakukan Pak Wawan ternyata. Di sini sudah ditanamkan strategi cooperative learning, belajar bersama atau berjamaah. Nah yang selanjutnya, anak memberikan kontribusi terhadap anak lainnya dengan cara membantu, memberikan dorongan, mengkritik, menghargai pekerjaan orang lain. Di sini terjadi begitu nggak, Bu? Dengan belajar berjamaah terjadi. Yang kurang motivasi dimotivasi, yang nggak bisa jualan diajarkan jualannya, yang nggak bisa ngajar diajarkan ngajar, yang nggak bisa parenting silahkan diberikan fasilitas. Ada semuanya di sini ternyata di Sukahaji. Jadi di sini itu sudah berbagai strategi dilaksanakan. Nah Ibu juga di sekolah silahkan strategi-strategi itu diterapkan. Oh iya, bagi anak yang malas membaca apa, bagi anak yang malas menulis apa, bagi anak yang malas ini malas itu, silakan Bu. Jadi ada solusi satu-satunya. Oh dimotivasi aja terus. Nah itu manfaatnya. Terus setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mencapai hasil kelompoknya. Nah, Ibu merasakan di sini ada pesan moral atau ada tanggung jawab yang harus ditanggung bersama? Ada enggak? Ada ya. Di sekolah pun begitu. Ini kelas harus rapih, tanggung bersama bagaimana cara merapikannya. Anak-anak sebelum pulang sekolah silahkan rapihkan mainan terlebih dahulu. Apakah hanya tugas satu orang? Tidak, itu tugas bersama-sama atau kelompok orang. Semuanya. Jadi itu ada pekerjaan berjamaah, belajar berjamaah di situ. Ya, oke. Yang selanjutnya ada manfaat. Nah, tadi harapan. Manfaatnya adalah meningkatkan perasaan dan harga diri yang positif, serta meningkatkan keterampilan sosial anak. Semakin sering bertemu dengan orang, biasanya kecerdasan sosial seseorang juga akan terasah. Ibu ketemu asalnya hanya dengan ibu ini,
tahu karakternya hanya ibu ini aja. Udah mungkin ibu udah oke menghadapi ibu ini, udah taunya terang ibu eta mah sifatnya kieu. Ketemu lagi dengan orang ini, ih geuningan dia mah kieu. Nah, berarti kan kita harus siap-siap, Bu. Namanya di dunia ini akan dengan berbagai karakter, berbagai sifat. Nggak mungkin sama atau sama mamu sudah tidak harus mikir ya cara menghadapi orang gitu. Orang moody, orang moody, Bu. Kalau moodnya bagus dia akan baik, kalau moodnya jelek dia akan samutut ketemu orang teh. Nah, biasanya kan menghadapi orang seperti ibu itu kalau ibu tidak tahu karakternya, jengkel kan? Naon teh tua bu teu naon jujuk baun ya gitu kan. Tapi kalau kita belajar bersosialisasi dengan orang lain, semakin sering ketemu orang, kita akan semakin sering belajar sosial atau bisa belajar dengan sifat karakter seseorang gitu ya. Yang selanjutnya meningkatkan kemampuan anak dalam mengerjakan tugas. Ini mah sudah tentu yang asalnya dianggap berat. Contoh ibu kegiatan proyek membuat rumah. Kalau sama sendirian mah kan ibu lama ya. Tapi dengan adanya kelompok, anak akan merasa saling terbantu atau tertolong. Yang selanjutnya meningkatkan toleransi. Ini mana sudah jelas ya, seperti tadi ada salah-salah sama temannya. Ya udah tuh maafin. Biasanya kan anak-anak begitu ya. Nah, belajar untuk saling memaafkan gitu ya. Belajar memaafkan kesalahan seseorang. Kalau kita susah memaafkan dah buat tuh sulit ya. Kalau hidup sudah tidak bisa memaafkan orang lain, biasanya dia akan menjadi hidupnya itu soliter, Bu, sendiri aja. Autis kayak itu natanya, segala nyarira, main HP nyarira, seserian nyariranya, karena tidak bisa sosialisasi dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya meningkatkan kemampuan berbicara. Ya, nah itu seseorang sudah lihai berkata-kata itu karena seringnya bertemu dengan orang lain. Da ayeuna ibu tidak ketemu dengan orang nyarios nyarira, kumaha perasaan? Dianggapnya apa? Ibu damang. Nah, paling gitu ya. Tapi karena itu teh pinternya kayak tadi Mr. Rido. Katanya beliau mah ya MC, ya naon? Ya MC yang motivatornya. Kenapa bisa begitu? Karena semakinnya Mr. Rido ketemu banyak orang, kemampuan itu akan dimiliki dengan mengalir dengan sendirinya. Oh iya. Atau tepuk tangan buat Mr. Semakin kita bertemu banyak orang, akan semakin bisa kita menghadapi orang tersebut. Ya, maksudnya sosialnya. Oh iya, menghadapi orang yang pemarah, yang emosional, yang ini. Itu akan semakin terus aja. Dan akan semakin bisa berbicara. Ini juga sama. Anak kan, asalnya terang nyarios di sekolah teh. Adek bade nyerap. Hayo, segala teh cukup dengan angguk dan geleng. Ya, bade mah. Pada nyerah, maca, pada main, ayo gitu ya. Tetapi nanti ada lagi yang nanya sama kita nggak kena nih. Ada lagi temennya, main yuk, ayo, sakata bu, ayo keluar gitu ya. Ada lagi nanya, eta main bola, ayo no abe main bola. Iya tuh, dua, lagi nanya lagi. Terus bu, makin ketemu orang, dia akan dan manusia mah sama, akan bertemu dengan jika frekuensinya sama. Dia pasti akan ibu kayak lamun curhat sok. Ibu curhat enak dekat tiap orang. Beda-beda ya. Pasti mungkin ibu mah cocok curhat nanti sama ibu C. Oh segala berani, tapi ke ibu B mah canggung. Nah, ada kan begitu? Nah sama, ngelihat seperti itu. Tapi ibu itu akan lebih terampil berbicaranya teh. Oh iya, menghadapi ini bicaranya begini, menghadapi ini begini, gitu ya. Selanjutnya adalah mengembangkan kebiasaan belajar sepanjang hayat. Dengan adanya belajar cooperative learning itu, biasanya ibu akan terus-terus belajar gitu ya. Sepanjang hayat itu sepanjang hidup. Selama ayah teman, ayah kelompok, amun kasarna mah ayah babaturan, ibu pasti kersasap. Lamun teu aya teh aya batur, gitu mah ayah masih mau berangkat. Nah, itu mendidiknya ke arah sana, ya. Yang terakhir, yang keenam ya, bukan terakhir. Keenam, demonstrasi. Demonstrasi di sini bukan demo anu berbondong-bondong mau protes menaikkan upah kerja ya, atau meminta
sesuatu, bukan ya. Demo di sini bukan demo unjuk rasa, tapi unjuk kerja. Beda unjuk rasa sama unjuk kerja. Kalau di sekolah mah penilaian lagi unjuk kerja. Kalau unjuk rasa mah pasti akan ada oratornya yang akan memaksa kita untuk menggebu mendapatkan sesuatu. Nah, strategi pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara memperlihatkan bagaimana proses terjadinya atau bekerjanya sesuatu dan bagaimana tugas-tugas itu dilaksanakan. Nah, contoh ibu mau cooking class, apakah ngadamel sop cukup hanya dengan nyarios saja? Tidak ya, selain diungkapkan dengan kata-kata, kita harus mendemonstrasikan. Caranya begini loh anak-anak membuat donat itu. Nah, demo heula ibu teh. Ibu pernah teh ningali demo tukang panci? Sok tah. Demo tukang naon deh ibu? Rice cooker senanya. Rice cooker bisa masak nasi, bisa masak bolu. Ya, canggih kan namanya bu. Nggak harus open wae. Nah, itu adalah demonstrasi itu untuk menunjukkan sesuatu gitu ya. Bagaimana memperlihatkan proses terjadi dan bekerjanya itu. Oh iya nih anak-anak cara membuat donat itu begini. Pernah nggak ada yang membuat roti kesuka haji? Ayo, siapa yang pernah lihat? Yang pernah mengajak berkunjung anak-anaknya dari sekolah ke Sukahaji untuk membuat roti? Cung, berapa orang? Masih 1, 2, 3, 4, 5. Nanti sisanya bu diinfokan ke yang lain. Ajak untuk berkunjung. Membuat, bagaimana caranya membuat roti di pabrik roti Sukahaji Waterboom. Pastikan Kang Ajis mengajarkannya demo dulu. Kemarin saya lihat di videonya teh ya. Pastinya kumaha cara ngebulet-bulet adonan. Gitu ya. Dilempar-lempar apakah harus dibabat bebet deh. Seperti itu ya. Itu didemokan dulu terlebih dahulu bagaimana cara mencampur antara terigu dengan air. Ada takarannya. Nah itu namanya silakan didemonstrasikan. Gitu ya. Paham ya sampai di situ? Yang selanjutnya manfaat metode demonstrasi. Yang pertama, anak akan memperoleh penjelasan lebih baik, lebih menarik. Nah, ya. Dapat penjelasan lebih menarik. Nih, yang nanti yang demo kemarin teh sahawai Kang Ajis, Umikes ya. Umikes Kang Ajis saya lihatnya di videonya. Nah, mendemokan cara membuat roti gitu. Lebih menarik kalau sama instrukturnya gitu. Beda kalau yang mendemokan mamahnya gitu. Oh, ini mah di pabrik rotinya langsung. Lebih menarik karena apa? Yang melihat, memegang dan melakukan langsung. Tapi lamun praktek nakang Ajis hungkul, barudak nah henteu, dan tetap ada satu hal yang beda. Tapi ini mah udah didemokan sama instruktur, anak mencoba langsung. Nah, gitu ya. Yang kedua, dapat meningkatkan daya pikir anak dalam kemampuan mengenal, mengingat, berpikir, dan evaluasi. Mengingat apa Bu tadi kalau dari membuat roti biasanya? Oh, mengingat bahanna teh naon wae. Ya, sok Ibu ingat-ingat. Ibu we kalau ada demo panci geuningan, eta ngadamel bolu tiasa beukah, bahanna naon we, Ibu dicatet teu? Lamun teu dicatet teh diingat-ingat, tadi teh naon wae nya tariguna teh cenah lamun tarigu saparapat endogna saberiji. Itu yang harus Ibu ingat. Dah kalau tariguna saparapat endogna 10 mah Ibu tetap tidak bagus ya. Gitu. Itu anak juga sama Bu dengan metode demonstrasi ini. Tahu tadi teh Bu guru teh bade ngadamel sayur sop teh aya wortel, aya naon deui? Aya kol, aya kentang, aya sosis, aya bakso. Mengingat, diingat gitu ya. Terus kemudian berpikir itu ketakaran. Ya, yang harus dipikir takarannya itu. Takaran dengan air 200 liter, garamnya harus sabaraha sendok. Atau dengan ini segini yang seberapa? Atau kayak tadi roti dengan terigunya segini harus berapa campuran airnya? Nah itu. Terus yang selanjutnya evaluasi. Anak belajar mengevaluasi. Dengan kejadian itu tadi setelah didemokan tadi,
kunaon roti anu abdi mah besarnya tidak sama dengan teman yang lain. Sob, benar nggak Kang Ajis si anak yang buat suka sama nggak besarnya roti? Ada nu ieu mah hakieu. Nah anu ieu mah buleud, nu ieu mah jadi rada lonjong. Nu ieu mah komo bentuk mata karu-karuan. Ada. Itu dievaluasi terkembali lagi tergantung keterampilan kita di saat ngabuleud, buleud atau mencetak. Nah itu dievaluasi. Oh iya tadi abi mah ngabuleud-buleudna kirang aya nu ieu mah lain di buleud-buleud kakalah di kieu-kieu geuning bunya aya nu ditojosan wae gitu ya. Nah itu adalah evaluasinya. Jadi dari demo ini pertama anak mengenal alat dan bahan, yang kedua mengingat, yang ketiga berpikir, yang keempat mengevaluasi ya. Yang terakhir ada pengajaran langsung atau direct instruction. Nah, geningan sudah jam 11. Maafkan ya, 5 menit lagi, ini terakhir sudah. Strategi yang digunakan untuk membantu anak mengenal informasi secara langsung. Nah, biasanya setelah guru memberikan penjelasan singkat kepada anak tentang kegiatan belajar, anak dapat langsung mempraktikkan. Biasanya kegiatan apa Bu yang seperti itu? Guru teh menjelaskan dulu, kemudian anak praktekkan. Apa biasanya kegiatan yang termasuk ke kegiatan ini? Apa Bu? Sains. Nyarios heula baru dipraktekkan gitunya. Naon deui Bu? Biasanya nu gampang mah mencampur warna. Anak-anak, jika biru dicampur dengan putih hasilnya apa? Sok apa Bu? Apalagi Bu, warna-warna dasar dicampur dengan biasanya warna dasar sama warna apalagi ya? Nah itu biasanya mencampur warna itu. Nah merah sama biru jadi hijau. Yang jadi oranye apa sama apa Bu? Merah sama kuning ya jadi orange. Nah itu kan biasanya anak, oh tadi teh kata Bu Guru teh merah sama biru, orange sama merah jadi orange. Coba, nah benar nggak gitu ya? Seperti itu, langsung. Atau tadi mengajarkan menulis ya. Anak-anak silakan tulis huruf B, lurus, bulat. Nah lurus, lengkung. Lengkungnya setengah lingkaran ya. Lurus, lengkung. Ayo, siapa yang bisa bikin langsung? Lurus, lengkung. Udah, itu langsung. Jadi itu disebut dengan direct instruction. Sekarang diterangkan, anak langsung mengerjakan, gitu ya, mempraktekkan, gitu. Itu pengajaran langsung. Dari 7 strategi ini, kira-kira ibu sudah melaksanakan berapa? Ayo, dari 7 strategi ini, berapa yang sudah ibu implementasikan di sekolahnya? Semua sudah ya? Semua sudah, cuma tinggal nanti lebih diperdalam dan diperjelas saja ya. Sekarang sudah tahu ilmunya nih. Kalau ibu melaksanakan itu, iya mah strategi, maksudnya ieu teh yang disebut direct instruction. Yuk explore. Ibu kan udah tahu nanti satu-satunya. Padahal ada eta ngan namina hungkul ya, rada gaya. Gitu kan. Rada keilmuan gitu maksudnya teh gitu ya. Kalau ibu mah dulu terangna sok eta sok udah dibongkar. Nah, padahal ngabongkar eta teh mengeksplorasi gitu ya. Itu. Sudah ada yang ditanyakan tidak? Kita sudah selesai dari 1 sampai ke 7 tentang strategi pembelajaran khusus untuk anak usia dini ya. Tapi kalau secara garis besar mau diterapkan di SD DMI pun pasti begitu, cuma nanti kalau untuk tingkat lanjut lebih banyak lagi Bu. Ada selain cooperative learning masih banyak lagi gitu ya. Ada beberapa strategi belajar. Ada TCL segala macam gitu ya. Nanti kalau sudah ke tingkat-tingkat selanjutnya. Kita mah yang sederhana saja dulu untuk pendidikan anak usia dini mah mudah-mudahan dipahami ya. Mudah-mudahan ini menjadi menambahkan ilmu dan wawasan ibu-ibu dalam mengemban tugas sebagai guru atau pengelola pendidikan anak usia dini. Ada yang ditanyakan? Sudah pas? Lambaikan tangan jika sudah tidak kuat ya. Baik. Kita akan akhiri, tapi sebelum diakhiri
Manfaatnya ada tuh Bu, masih manfaatnya teh efisien dalam waktu guru dapat mengetahui hasil belajar anak dengan segera ya. Jadi itu ketahuan seperti tadi menulis huruf B langsung ketahuan. Oh kita sudah menulis lurus lengkung cing tinggal ikeun biasa teu nyerat gitu ya gitu. Apalagi masih sudah selesai Bu ya, itu untuk tadi materinya. Mudah-mudahan jangan lupa di terakhir ada tepuk cegah virus corona ya. Siap, tadi sudah tepuk di awal, sekarang akhir tepuk lagi gitu ya. Oke, siap. Sudah hafal belum? Ada yang pernah? Pernah nggak pernah? Kang Ajis pernah, Kang Ajis? Tacan. Pernah. Belum, cina kata Kang Ajis tacan, siap. Tepuk cegah virus corona. Rajin-rajin cuci tangan pakai sabun. Jangan pegang hidung juga mulut. Kalau batuk segera tutup mulutmu. Waspada virus corona mengintaimu. Apa? Siap. Sekali lagi. Tepuk cegah virus corona. Rajin-rajin cuci tangan pakai sabun. Jangan pegang hidung juga mulut. Jangan pegang hidung juga mulut. Gitu, atuh jangan kagok ya. Ulangi. Jangan jadi nada aja atuh. Siap. Tepuk cegah virus corona. Rajin-rajin cuci tangan pakai sabun. Jangan pegang hidung Juga mulut. Kalau batuk segera tutup mulutmu. Pada virus corona mengintaimu. Siap, udah hafal ya? Kalau sekali juga udah tahu. Kalau yang ini mah nggak usah dihafal kayak ngapalkeun hadis arba'in gitu ya, atau kayak tadi strategi pembelajaran yang 7 tadi. Yang bisa boleh pulang Kang Ajis ini mah, yang nggak hafal nggak pulang tentunya ya. Baik, satu lagi udah habis selesai ya, udah habis tentunya. Nah baik, tadi dari awal sampai akhir mudah-mudahan tentang strategi pembelajaran ini bisa memberikan manfaat atau menambahkan ilmu dan wawasan ibu-ibu dan bapak semua, bisa lebih menjadi guru PAUD yang profesional. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jika dalam penyampaiannya yang salahnya itu mutlak kesalahan saya, yang benarnya itu adalah ilmu Allah yang saya harus sampaikan kepada ibu-ibu. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita tetap bisa menjaga kesehatan, tetap sehat, dapat perlindungan dari Allah. Bukan hanya hari ini, tapi untuk seterusnya keadaan bisa normal kembali dan kita bisa belajar dengan tenang ya. Itu saja, terima kasih. Kalau tidak yang ditanyakan, kalau ada yang nanya? Nggak ada? Apa? Video boleh, nanti saya kasih video tepuk. File ini boleh nanti filenya ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.